kira tambahan lagi adalah waktu sholat fajar setelah sholat subuh. Ini adalah waktu-waktu yang mustajabah. Ini digawe untuk kita mungkin saged munajat marang Gusti Allah. Ojo digawe liyane. Nggih, ojo diagem sanese kecoba diagem untuk bermunajat marang Gusti Allah. Ba'dhum ulama ngendika termasuk karya dari Habib Abdullah ini dipopulerkan, termasuk dianjurkan oleh beliau dikira ataupun dibaca setelah maghrib sampai isya ataupun sampai isya sampai menjelang waktu subuh. Ada ulama yang menggunakan antara mabainal maghrib wal isya termasuk Mbah Khalil Bangkalan. Nah, itu dilanjutkan sampai sekarang di tempat beliau, di makbarah beliau. Kalau sudah maghrib dan isya sing diwaos zikir ratib al-haddad. Bahkan Masjid Ampel di samping niki tasik di diwaos zikir-zikir nih. Nah ini bisa kita ambil hikmah kagem kula panjenengan sedaya. Artinya sampean pun gak ada mangke lek dereng apal nyuwun kali Gus kula nyuwun rekaman atau tulisan daripada rangkaian ratib al-haddad. Nah, di situ banyak sekali cara kita niki nyuwun marang Gusti Allah. Di situ sudah dirangkum, tinggal sampean maos mawon. Ya, tinggal mendawamkan dan mengistiqamahkan. Bahkan Al Habib Abdullah niku nate ngendika ngeten. Sapa tiyang ting istiqamah, istiqamah untuk maos ratib niki, maka orang tersebut akan menuju jalan dan ini husnul khatimah. Ya, tidak ada cita-cita yang paling mulia dan gini dunia ini adalah pungkasan hidup angsal husnul khatimah. Yang sampai mudawamah dengan ini, insya Allah maka akan mudah jalan kita menuju husnul khatimah. Tapi nyuwun kan Gus, kula nyuwun Gus, ambil fotokopiannya atau apa, jangan baca di rumah. Waktunya itu antara pokok mari maghrib sampai sedurunge subuh. Sing sampean selo kapan? Sing luwih istimewa malah luwih apik malah lek kalau kegiatan, lek mboten enten kegiatan antara maghrib dan isya tinggu maos ini. Amin Allahumma. Utamane malih ya. Jadi pesan singkat karena saya mendapatkan beberapa nasihat dari para ulama, dari guru-guru saya, dari beberapa orang-orang yang selalu mengajak saya menasihati kula. Ini kula sampai ke teman-teman jenengan. Terutama dari guru saya Habib Alwi Ali Drus, Ustaz Abdullah Abdul, Ustaz Muhammad Ba'bud. Mereka adalah orang-orang yang selalu kepingin berusaha untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya pun beliau menganjurkan kepada kita untuk sampai lagi punya waktu sing istiqamah kanggo ngaji. Qiraatul Quran. Waktu-waktu sing sampean khususaken. Ya, pokoknya waktu sing spesial. Paling bagus-bagusnya ulama ngendika saderenge salat subuh sampean wis siap ngadus seger ngadeg karo pangeran. Allah, hemat nggih. Sujud, sholat 2 rakaat itu sudah kakek rakaatan lah ya rakaatan, sholat 2 tahajud nanti ditutup dengan witir ditutup dengan witir satu lagi subuh dari Al-Quran usah lembar tok usah alhamdulillah. Sebab nopo ada setunggal dawuh dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad niku. Salah satu nasihat beliau yaitu qala Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu at-ta'at fil amakin barakatu wan nur. Ketaatan tenggene setunggal panggenan atau tempat niku dadosaken berkah begini cahaya. Kados ngeten iki. Lunggune sampean iki nurunaken keberkahan dan menambah nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi kata beliau ada hadis wa fi riwayat wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa qad jaa in amakin at-ta'ah tatara'i li ahli sama kama tatara'i nujum li ahli al-ard.
Jadi ketaatannya sampean ini ya dijadikan disawang kali penghuni langit itu kados diumpamakan seperti bintang. Sampean taat zikir ngenten iki lungguh maos zikir mirengaken manakib sholawat kali Kanjeng Nabi niku kali ahli sama dilihat seperti jenengan nyawang dan nginggil niku enten beberapa bintang. Paham nggih? Artinya sampean delok dhuwur iki ketok bintang. Gimana? Kita merasa takjub dengan bintang. Nah, demikian ahli langit. Nyawang orang yang kumpul zikir di tempat-tempat yang dimana itu akan menurunkan keberkahan. Ugi ndadosaken cahaya dari tempat tersebut. Napa malih niku ten griya jenengan. Tambah berkah. Nggih. Tambah berkah. Mula orang dulu-dulu mereka punya waktu-waktu sing mustajabah. Tinggu ngadep marang pangeran. Waktu-waktu sing khusus, punya tempat-tempat yang kados mekaten majelis-majelis zikir ini agar dikenal oleh penduduk langit. Mudah-mudahan yang terpenting monggo kita punya kebiasaan kita dawamkan ini Latiful Haddan, terutama beberapa sholawat-sholawat ya. Tidak hanya bisa bersolawat, tapi satu hikmah dari sholawat ini yang bisa kita bawa pulang. Di samping kita punya waktu-waktu istiqamah ya, Al-Habib Ali dawuh salah satu Kanjeng Nabi niku punya satu sifat la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah. Tidak berucap dan tidak berbuat kecuali niku kebaikan. Tanamkan manah kula panjenengan sami, tidak berbuat dan tidak berucap kecuali itu untuk kebaikan. Di intinya kita berusaha untuk berucap, berbuat bagaimana ingkang positif. Karena itu akan membawa dampak positif kepada diri kita. Ya, sehingga kita dikenal oleh ahli langit, dikenal dengan penduduk-penduduk yang lain, dikenal dengan kita termasuk orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang selalu taat dengan sanipun Gusti Allah, seperti yang dicontohkan oleh orang-orang tua kita dahulu. Mereka punya waktu-waktu sing khusus kanggone istiqamah, kanggo ngadep marang Gusti Allah. Mugi-mugi berkah majelis ini kita saged dados tiang-tiang ingkang saleh-salehah, orang-orang yang min ahli dzikir, orang-orang yang selalu menyebut nama Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, sehingga dengan begitu kita menjadi manusia-manusia yang mulia di dunia ini, menjadi orang-orang yang mulia, sehingga lingkungannya menjadi lingkungan sing sae, keluarganya keluarga sing sae, lingkungannya dados lingkungan sing sae, sehingga insya Allah akan betul-betul menurunkan keberkahan, menurunkan satu cahaya, sehingga kita bisa berubah menjadi orang-orang atau masyarakat yang lebih sae. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir ya, salah satu yang jenengan waos niku wau termasuk diantaranya adalah ya dal jalali wal ikram misna ala dinil Islam. Ini gile Al-Habib Ja'far Al-Habib Ja'far As-Sekar gurunipun Mbah Hamid ya, beliau pernah mengijazahkan kepada putranya dan juga mengijazahkan kepada pulau. Di antaranya ini diken waos setiap pada sholat, setiap sholat fardu ya maus ya dan jalali wal ikram misna ala dinil Islam, ya dan jalali wal ikram misna ala dinil Islam. Wa fi riwayat diceritakan lek sampean baca ini sebutkan kepingin mati dengan cara bagaimana? Mati dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan qiraatul Quran, mati dalam keadaan sae pokoknya. Ini bisa kita dawamkan, kita baca setiap pada sholat kanthi nyuwun marang Gusti Allah, mudah-mudahan dengan apa yang kita inginkan. Mati insya Allah mati dalam keadaan sujud ngadep Gusti Allah. Sakit karena ini permohonan kita kepada Allah. Lek sampean bersungguh-sungguh dengan cara doa memohon kepada Allah, dikai oleh Gusti Allah. Ya. Pungkasane husnul khatimah. Ini sudah diamalkan oleh orang-orang dulu. Diamalkan sehingga banyak orang yang mendapatkan keistimewaan di akhir
hayatnya mendapatkan keistimewaan mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan qiraatil Quran, mati dalam keadaan dia zikir kali Gusti Allah. Sakit kita lampahi seperti apa yang saya dapat ijazah dari guru-guru saya. Kalau ijazah itu mantan panjenengan sedaya. Kopil. Nah, amalkan ulang dari sini ya dan jalani wal ikram amisna ala dinil Islam diwaos 7 kali. Kali batek kepingin mati dalam keadaan apa? Kalau Gusti jangan percaya kalau dalam keadaan sujud minta. Nanti di akhir-akhir hayat kita ya itu kita akan mendapatkan satu jalan untuk menuju husnul khatimah. Ya. Karena ini apa? Ada satu cerita. Kita ke Al Habib Muhammad bin Abdurrahman, salah satu murid dari beliau mengamalkan ini. Hingga di dari Habib Ja'far As-Siddiq Pasuruan, dia mengamalkan ini. Sehingga di akhir nih, begitu dia mau mendekati Atika Pundut, itu pun diparingi pengertosan dari Gusti Allah. Dikasih jalan. Jalan ini kok ngertos maringin ate mati. Sehingga dia siap-siap. Ada riwayat menceritakan dia itu mandi satu Jumat itu waktu seger, pakaiannya yang paling apik digawe, imamai yang paling apik budal di masjid ngimami sholat dalam sholat Jumat. Pas sujud terakhir dia meninggal. Termasuk abaipun Habib Syekh bin Abdul Qadir juga seperti itu. Karena seringnya dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin kalau panjenengan sami mendapatkan hasil di pungkasan kita bisa mendapatkan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan mungkin berkah majelis ini kita diberikan keistiqomahan ya, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan hidayah oleh Allah, taufik inayahnya, sehingga di sisa-sisa umur kita bisa selalu senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, selalu sakit meramaikan acara-acara syiar Islam, utamanya pun di kota Jepara dan kota-kota yang lain. Mudah-mudahan senantiasa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa